Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang sangat berbahagia ini telah dilimpahkan rahmat dan nikmat sehingga dapat berhadir di rumah Allah yang sangat mulia. Selawat menaikkan salam sama-sama yang saya sajikan Tuhan alam Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita muliakan. Pada Abu Rohani kita bersama, Abu Budi yang telah berhadir di tengah-tengah kita bersama, yang kami hormati pada Bapak Bupati Pidijaya, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Pidijaya, yang kami hormati Bapak Sekda Pidijaya, yang kami hormati Bapak Yusuf Ibrahim selaku mantan Wakil Bupati Pidijaya, yang kami muliakan pada seluruh hadirin kaum muslimin jamaah tastabis yang dirahmati Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah tastabis yang dirahmati Allah, pada malam yang sangat berbahagia ini Abu akan membacakan kitab Sabilul Muhtadi jilid 2 halaman 223. Kitab Sabilul Muhtadi jilid 2 halaman 223 tentang pembahasan udhiyah ataupun kurban. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang kita akan berdiri sejenak untuk menerima Abu memasuki dalam masjid. Pada Abu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin lebih cocok hanya tentang gaji pribadi, pembahasan buku fikih tentang masalah usul. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Udhiyati. Ini bab pada menyatakan udhiyat, yakni kurban, yaitu barang yang disembelih ian daripada unta atau sapi atau kerbau atau kambing, karena menghujatkan diri kepada Allah Ta'ala di dalam masa yang lagi akan datang kenyataannya. Jadi kalau menyatakan tentang hukum dan sesuatu yang wajib yang berkenaan dengan hukum, mungkinnya suatu definisi atau takrif atau pengertian daripada hukum sendiri, yaitu yang dimaksudkan dengan hukum adalah nama binatang yang terdiri daripada unta, limau, kuda, kambing yang kasih bahwa tertentu tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang dimaksud dengan rukun di dalam pengertian syarak atau pengertian agama. Dan penjelasan selanjutnya yang mungkin secara panjang lebar, bermula dalil yang menyebutkan kurban itu daripada gabung daripada ijma, firman Allah Ta'ala, "Fasholli li rabbika wanhar." Jadi dalam menyatakan penjelasan selanjutnya oleh pengarang kitabnya ingin ditunjukkan dalil, karena badannya kita belum berkariwan kepada ayat dan hadis, sehingga dulunya melecehkan kitab-kitab penebak para ulama, baik dalam bahasa Arab dan bahasa Jawa, karena dianggapnya ke hukum Allah, hukum juga pekerjaan lama. Maka mungkin untuk berganjal pemahamannya oleh pengarang ditulis dalil tentang masalah hukum yang sumber daripada sumber asli yaitu Al-Quran. Adapun bagi kitanya yang mukallid, yaitu yang hana ilmu yang tanduk atau hukum ayat dan hadis, dia berpedoman kepada para mujtahid. Kalau lahir dengan sunnah, menolaknya karena ilmu yang dipahami bahaya dan hadis, silakan tanya mana juga ada kamu. Enggak boleh soal mudah. Juga itu datang nanti beribu yang pagi, orang yang hanya kalau jalan berhubungan, baru mereka buat selesai. Mana tentang kita? Mana ada nawa begitu ada tujuh kita di ada menyerjut silakan nanti sampai budak ada nah itu ada dia tapi kadang harus mengumpul pasang dulu karena perbedaan yang menunjuk hukum bayar nanti, tapi yang baik itu punya hukum yang berbeda dengan itu yang disepakati oleh ulama awal. Yang baik, karena dalam kaidah ilmu usul sesuatu yang diterima sepakat para ulama awal yang nanti
masjid dia sendiri berjalan betul tentang masalahnya. Jadi biarkan dari yang kanan. Jadi karena letak dari gabungan disini imam lain. Para sahabat sepakat, para mujtahid sepakat, ulama awal sepakat, budo kan budo kan masalah. Menyebabkan masalah khilafiyah yang berbeda pendapat para mujtahid. Boleh yang tak sanggup tapi silakan pilih. Kapan kau bencana, atau beda bencana, tidak ada masalah. Jadi sumber hukum yang asli adalah ayat Quran dan hadis. Bagi orang yang sanggup memahami ayat Quran dan hadis yang salah satu dan dua pelakon ini harus dikuasai berarti sanggup untuk hukum ayat Quran. Kadang-kadang sekolah ada diarah. Hana otomatis sudah mereka sekolah malah dia komunikasi dan hana otomatis sudah Arab dia komunikasi sudah Arab mana itu mengikuti apa maksud daripada ayat Quran apa maksud daripada hadis. Karena kebanyakan atau Al-Quran dan hadis seperti itu hukumnya bukan makna doa tetapi makna murad. Jadi contoh as-salat mana makna doa doa khairi, doa kebaikan. Jadi kita mau ada itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lagi ini ada sembahyang mana lawat. Buat tempat di barang mujtahid itu berfungsi yang lain aqwalun wa af'alun dan nafud perkataan yang tertentu dimulai dengan takbir disulati dengan salam. Haji menanti aslu mana ni, zakat menanti nama mana ni, maju kalimat-kalimat dalam bahasa Arab dan Quran dan hadis dan makna lughat, makna syarak, makna istilah. Sehingga Imam Syafi'i menetapkan kalimat yang akan yang mengerti untuk dibulir dia tidak boleh. Yang diterima ya mungkin makna lughat hukum dengan Arab. Berarti yang hukumnya makna yang dimaksud daripada kalimat tersebut, makna dalam istilah syarak. Yang ini adalah ditulis dahulu daripada ijma. Sebelum terjadi ijma dan jadi ayat pasal ini juga wanha rupanya tentang para mujtahid berfaham hukum ayatnya apa itu bantuan bersama sunat berkorban. Setelah terjadi ijma, hanya itu riwayat ijma yang diundurkan. Fakir dalalah ijma qat'i dalalah ayat dan hadis dhanni. Artinya satu ayat atau satu hadis untuk dipahami oleh para mujtahid yang benar-benar mujtahid kepada satu hukum itu mereka tidak meyakinkan. Karena dia tidak mujtahid ke hukum yang boleh itu yang dibentuk daripada Quran dan hadis karena hukum fikih memandu mabni dan barang mujtahid. Tetapi setelah terjadinya kesepakatan, kemuafakat yang juga belum sebab mungkin terjadi ijma.